Jadi sekarang tuh saya pengen Oke guys, kabar terbaru lagi dari Apiari setelah kemarin mengukat trimming pohon. Dan sekarang sebenarnya burung-burung manyar itu, jadi sarang manyar itu sekarang lagi memang benar-benar tua. Jadi udah mulai kuning, menguning, kemungkinan di situ udah ada anaknya atau ada telurnya guys. Jadi sekarang tuh saya pengen Nah, ini sarang manyar udah tua guys. Ini jatuh dari pangkalnya. Nih, ini kemungkinannya ini pelakunya nih jalak bali. Padahal barusan aman di sini, nggak ada jalak bali guys. Oh, ini apa? Sarang bukan? Oh, bukan guys. Ini harusnya nih ada sebagian ini. Ini ada corongnya ke sini. Dan ini tempat bertelurnya. Cuman di sini jadi bertambah guys sarangnya. Dan yang tadinya 2 ini sama yang bawah satunya lagi, sekarang udah jadi 4 di sebelah sini. Dari awal membuat yang sebelah sini, jalak bali ini memang sering mengganggu area-area sebelah sini guys. Makanya sekarang si manyar itu menyebar, membuat sarangnya itu menyebar. Jadi bukan di satu titik. Jadi dia ada di beberapa titik, kurang lebih di sini ada 6 titik atau 5 atau 6 titik yang dibuat sarang oleh burung manyar. Dan yang paling unik di sini sekarang materi-materi sarang yang dibuat oleh manyar ini udah menyesuaikan sekali dengan lingkungan yang ada di sini. Awalnya dulu waktu pertama kali kita ngebangun, manyar itu membuat sarang dari daun pinus. Nah, kemudian mereka merangkai dan tidak bisa. Setelah terus berkembang, dia ke pohon pisang, kemana-mana. Akhirnya sekarang terakhir nih, dulu ada palem di sini ya, sebelum saya ngomongin lanjut. Ini palem udah meninggoy, udah meninggal ya. Dan tinggal sepotong. Tinggal sisa 1 palem lagi di pojok. Dan sekarang dia udah menyesuaikan, dia membuat sarang itu dari akar rambat. Ayo sini. Nih guys. Ini akar rambat di sini banyak, di atas sama di bawah di sini banyak sekali. Nah, akar rambat ini udah dibuat
si manyar ini di alamnya, aslinya di alamnya dia itu tidak belajar atau dia tidak diajarkan untuk membuat sarang dari ini. Kalau di alam dia membuat sarangnya itu dari ilalang, palem, sama daun kelapa. Bahan-bahan yang bagus, yang panjang-panjang yang ada di alam itu karena banyak ya. Tuh guys, nih manyar itu dia lagi ngangkutin materi lain. Ini dari akar-akar ini yang banyak di sini, dia tidak kekurangan akal untuk membuat sarang, dan dia menambahkan materi lain itu seperti benang rapia yang entah itu ditemukan dari mana. Padahal saya sering membersihkan ini. Oh iya, mungkin dulu sering ada mengikat kadaka. Nah di situ mungkin ada bekas-bekas ini ya. Oke, selain dari bahan ini, sebenarnya di sini tuh ada sini guys, sini. Nih, ini palem udah gundul banget nih guys. Tuh lihat, udah gak ada daunnya, udah habis. Udah habis dibuat sama manyar karena sekarang lagi musim. Tapi sekarang ternyata dia memanfaatkan ini. Nih guys, daun ini tuh udah mulai gundul. Parigata, gimana jadinya kalau parigata di sini habis semuanya? Ini bisa bermasalah juga sama Mang Ukat nanti. Nah, manyar ini memang jadi edukasi buat kita, dan manyar itu adalah salah satu pembuat sarang yang paling keren. Jadi burung ini yang dijuluki penjahit terbaik di dunia. Burung penjahit terbaik di dunia itu salah satunya burung manyar. Di seluruh dunia jenis-jenis manyar itu memang banyak. Oke, sekarang kita akan menghitung jumlah sarang burung manyar dan di titik mana aja. Oke, yuk ikuti. Di awal-awal, burung manyar itu mulai survive membuat sarang dengan bentuk yang sempurna di sebelah sini. Di sebelah sini di bawah bergantung-gantung kayak gini guys. Dari situ manyar mungkin mulai belajar. Ini orang nih ngeganggu mulu gitu mungkin ya. Sering ngeliatin sarang manyar. Akhirnya dia pindah ke tempat yang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi banget guys. Beberapa generasi dia mulai makin naik dan makin tinggi. Dan sekarang benar-benar tinggi. Dan sekarang ternyata mereka udah mulai belajar bagaimana caranya menghindari predatornya. Bukan predator, pengganggu. Jadi di sini ada burung yang pengganggu, yaitu burung jalak bali. Jalak bali tidak bisa kita take out karena dia juga lagi berproduksi dan banyak sekali di sini. Dan kita biarkan biar mereka mencari cara sendiri untuk melindungi diri mereka masing-masing. Salah satunya manyar udah tahu cara mereka menyesuaikan membuat sarang. Sekarang dia udah tahu cara belajar menghindari dari pengganggunya. Mereka mulai menyebar guys. Kita lihat satu-satu. Nah, titik kedua ada di sebelah sini guys. Di tempat yang tadi itu, di atas sini. Tapi tinggi-tinggi guys. Tinggi-tinggi banget. Sampai ke dung. Makanya kemarin bilang Mang Ukat tolong jangan di area tersebut, dan di titik-titik tersebut adalah titik-titik di mana pohon-pohon itu udah mulai menembus dom apiari, tapi di bawahnya ada sarang manyar, dan saya takut kalau manyar-manyar itu gagal untuk mengerap. Titik di sebelah sini kalau dihitung kurang lebih ada 5 di sebelah sini. Ini kalau hitungan saya ya. Itu 1, 2, itu 1, 2, 3. Ini.
Itu baru satu. Itu baru satu tuh, baru dirangkai. Baru bikin pondasi. Nah, di depan ada 4, jatuh 1, 3, 4, 5, 8. Yo, sebelah sini lagi. Nah, di sini kurang lebih yang saya lihat sama mata saya, di sini titik sebelah sini, ini ada 2 di sebelah sini. 8, 9, 10. 10 dan ini sempurna, ini sangat sempurna, bagus banget bentuknya. Ya, ini lebih bagus gitu, bentuknya itu panjang banget sampai panjang segini. Terus materinya tuh digabung antara akar, terus kemudian parigata dan dari rumput bekas makanan kura-kura. Nah, di sini berarti udah hitungannya udah 10 ya. Saya biasanya agak-agak kecolongan lagi nih. Tiba-tiba suka ada lagi. Nah, di sini. Nah, di sini satu lagi. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4. Nah, ini titik yang keempat. Nah, di titik yang keempat sebenarnya di sini tuh ada 3. Saya udah ngitung nih. Ini satu ya. Bentar ya. Itu di atasnya ada satu tuh yang ada indukannya. Ya, di sebelahnya ada yang belum jadi, itu jatuh nih. Oke, saya tadi udah taruh nih, belum tadi kemarin ini jatuhnya kemarin. Nih, ini materinya beda, lihat nih. Cara membuktikan perbedaan materi nih. Jadi yang lihat nih, ini materi yang berbeda. Ini dari akar, ini dari bekas makanan kura-kura, rumput. Jadi ini rumput kura-kura yang dia rangkai, disatuin ke akar nih. Di dalamnya juga ini rumput. Dan sebagian ini dari parigata. Parigata itu sebenarnya dia dibuat untuk di bagian pintu. Udah 1, 2, 3, 4. Satu lagi, ayo sini. 10, 11, 12, 12. Tuh di sini guys. Ini yang terakhir aja nih di sini ya. Kemana ya, pada jatuh kan? Pada jatuh. Oh iya, di air saya kemarin. Saya kemarin di air nemu 1. Nah ini guys, ini yang terakhir nih. Nah ini 1, ini lagi proses. Ini lagi proses penganyaman, udah membentuk cincin. Ini udah membentuk cincin tuh. Jadi ini tinggal menyelesaikan membuat ininya, cekungan ininya, terus kemudian corongnya, baru mereka bertelur. Jadi di sini tuh mungkin kurang lebih sekitar generasinya itu udah mulai jadi, dan di sini belum. Jadi nanti akan ada sarang yang berisi, ada juga sarang yang kosong, karena manyar tuh kurang lebih cara membuat sarangnya itu begitu. Jadi rebutan betina begitu. Jadi jantan membuat banyak sekali sarang, kemudian betina akan memilih di mana dia akan bertelur. Setelah kita menghitung sarang manyar dan kurang lebih berjumlahnya sekitar 12 sarang di sini, sama yang jatuh mungkin sekitar 14 sarang. Sekarang kita akan melihat burungnya, jumlah burungnya ada berapa. Yuk kita hitung. Oke guys, yang kalian tahu biasanya burung manyar itu dia makannya itu padi di sawah. Tapi ternyata manyar itu pemakan serangga. Dia kalau di sawah memakan belalang. Dia memberikan makanan anaknya juga belalang. Di sini kita akan coba kasih serangga ya manyarnya. Kita kumpulin ya. Mudah-mudahan mau datang nih. Nah guys tuh. Manyarnya udah mulai berkumpul di situ. Nah, ini sambil kita ngitung jumlah manyar yang banyak banget di sini.
Saya sebenarnya udah pusing nih ngitungin manyar di sini karena banyak sekali manyar. Ini kalau pagi-pagi ngitung manyar di sini jumlahnya puluhan ekor, yang tadinya dari 14 ekor doang guys, dan sekarang udah jadi 40 ekor. Mungkin kalau di petani disebutnya itu hama guys, tapi kalau di sini sebenarnya satu keindahan dan bisa jadi edukasi buat kita semua, mempelajari bagaimana manyar itu membuat sarang, bagaimana manyar itu menyesuaikan dirinya untuk membela dirinya sendiri dari kepunahan. Jadi dia membuat sarang sesuai dengan apa yang dilihatnya di lingkungan tersebut. Dia juga bisa menghindari pengganggunya dengan cara memisahkan koloni sarangnya. Begitu guys, kita ikuti perkembangan dari burung manyar di dalam apiari ini selanjutnya. Bye, assalamualaikum.